Globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Hal ini karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah dengan bantuan alat transportasi modern. Selain itu, komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Selain itu, sekarang kita bisa menemukan barang-barang dagang dari luar negeri dengan sangat mudah. 1. Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. 2. Anthony Giddens. Menurutnya, semua hal yang terjadi yakni hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antar keduanya. Proses terjadinya globalisasi. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Proses terjadinya globalisasi ini melalui 4 tahap, yaitu: tahap pertama, perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Kalau ditelusuri, sebenarnya kemunculan globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Dari perdagangan antar negara ini, terciptalah hubungan saling ketergantungan. Hubungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Tahap kedua, perdagangan pedagang muslim. Proses terjadinya globalisasi selanjutnya bermula dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Para pedagang muslim itu mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa hingga Indonesia. Selain berdagang, orang-orang muslim juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial, hingga budaya Arab. Pada masa itu, peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Tahap ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Namun ternyata bukan cuma Tiongkok, India, dan orang-orang muslim Arab saja yang berdagang menelusuri negara-negara. Ada juga eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Terjadinya revolusi industri. Eksplorasi besar-besaran ini didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara di dunia jadi saling terhubung yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Sebelum ditemukannya mesin uap, transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih mengandalkan tenaga angin. Namun ternyata transportasi laut tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan angin karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Karena itu, semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah, kapal laut akhirnya dapat berlayar selama 24 jam penuh tanpa menggunakan tenaga angin lagi. Dimulainya penjajahan antar negara. Kemudahan transportasi ini membuat negara-negara di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan Asia yang pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali di negara kita. Tahap keempat, era pasar bebas. Pertama, kemajuan di bidang teknologi. Buktinya, hingga pada awal tahun 2000-an mulai muncul miliaran situs di internet. Komputer juga semakin lama semakin berkembang sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Laptop pertama ini ditemukan pada tahun 1975 dan terus berkembang hingga sekarang dapat ditemui berbagai macam laptop yang dijual di pasaran. Kedua, kemajuan di bidang transportasi.
Selain adanya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, kemajuan di bidang transportasi juga mendorong terjadinya globalisasi yang benar-benar mengubah dunia. Pesawat yang tadinya digunakan hanya untuk kepentingan militer, setelah Perang Dunia II berakhir, pesawat akhirnya digunakan untuk kepentingan komersial untuk orang-orang berpergian ke kota lain atau ke negara lain. Bentuk globalisasi. 1. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Seperti kita ketahui, di era modern, kegiatan ekonomi sudah menjadi sangat modern terutama dalam gaya hidup. Contoh globalisasi di bidang ekonomi yaitu 1. Membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. 2. Melakukan jual beli secara online lewat e-commerce. Ketiga, kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. 2. Globalisasi budaya. Globalisasi budaya merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi. Contoh globalisasi di bidang budaya yaitu 1. Kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. 2. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi semakin penting. 3. Masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibanding agraris. 4. Nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus pengaruh kebudayaan asing. 3. Globalisasi iptek. Globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Contoh globalisasi di bidang iptek yaitu 1. Kemudahan dalam berkomunikasi dan kemajuan teknologi. 2. Sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. 3. Kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju dan modern. 4. Pola pikir masyarakat menjadi lebih maju karena literasi pengetahuan meningkat. 4. Globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjang kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu 1. Komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. 2. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat. 3. Pergeseran media massa dari arah konvensional seperti koran dan majalah menuju ke bentuk digital seperti portal online dan blog. 5. Globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Contoh globalisasi di bidang transportasi yaitu 1. Akses transportasi lebih mudah didapat dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah. 2. Bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi terutama karena adanya aplikasi transportasi online. 3. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain lebih mudah terjadi. 4. Pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan. 5. Akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat karena adanya transportasi pesawat. Karakteristik globalisasi. Menurut Cohen dan Kennedy, karakteristiknya adalah 1. Meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. 2. Meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. 3. Negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. 4. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Aspek positif dan negatif globalisasi. Pada dasarnya, globalisasi berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan, terutama pada ilmu pengetahuan. Jadi, agar globalisasi ini berdampak positif, harus terus belajar dan berkembang. Ketika mencoba beradaptasi, sudah pasti harus mengikuti dengan perkembangan yang begitu pesat. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif. 1. Mudah mendapatkan barang impor dengan harga terjangkau. 2. Peluang mengekspor dan menjual barang ke kancah internasional. 3. Memudahkan terjalinnya investasi antar negara. 4. Terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Dampak negatif.
1. Bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. 2. Barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. 3. Tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Dapat memicu gaya hidup konsumerisme. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Jika dibandingkan dengan bidang ekonomi, dampak di bidang sosial budaya bisa kurang terlihat, karena biasanya secara tak sadar ternyata mengubah perilaku atau pola pikir kita. Salah satu dampak yang bisa terjadi akibat globalisasi adalah westernisasi. Westernisasi adalah masuknya budaya atau gaya hidup barat ke dalam kehidupan sehari-hari kita yang menyebabkan tergantinya budaya lokal. Padahal gaya hidup barat tidak semuanya dapat ditiru atau dapat diaplikasikan di Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi. Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun harus pula tetap dilestarikan agar tidak ada bagian yang tertinggal. Adapun cara yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia agar terjaga. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. 1. Upaya menghadapi globalisasi IPTEK. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Berkompetisi dalam kemajuan IPTEK. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. 2. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah 1. Menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. 3. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam bidang komunikasi? 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. 4. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Globalisasi di bidang transportasi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam pemilihan alat transportasi. Lalu, bagaimana cara menghadapi agar globalisasi di bidang transportasi lebih tepat dan efisien? 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khas budaya.